Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Nabiyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Dan kita masih membahas rukun iman yang berkaitan dengan beriman pada para malaikat Allah. Dan di antara bagian dari beriman kepada para malaikat itu adalah mengimani tentang tugas-tugas para malaikat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas malaikat yang berkaitan dengan dunia manusia berikutnya adalah bahwa di antara malaikat itu ada yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, atau kita sebut dengan malaikat mungkar dan nakir, yang tugasnya mereka memberikan pertanyaan kubur pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum, apabila mayit itu dikuburkan atau salah seorang kalian itu dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqani, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang berwarna hitam kebiruan, hitam kebiruan. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir, yang satu disebut malaikat al-munkar, yang satu malaikat an-nakir. Fayaqulani, lalu keduanya bertanya kepada si mayit itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, ya, bertanya kepada mayit itu, apa yang kamu ketahui tentang orang ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, kalau mayit itu menjawab, kalau dia orang beriman, ya, kalau dia orang beriman maka dia akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah, ini jawaban orang-orang beriman ketika di alam kuburnya ditanya oleh malaikat. Fayaqulani, lalu kedua malaikat itu berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, kami sudah tahu bahwa kamu akan menjawab ini, ya.
dua kalimat syahadat inilah yang diteguhkan oleh Allah. Kenapa malaikat kok sudah tahu jawabannya pasti itu? Ya karena mereka waktu di dunianya adalah orang-orang yang sudah bersaksi ya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Mereka orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah itu akan meneguhkan, sabbitullahu ya, akan meneguhkan bil qaulis sabit, dengan ucapan yang teguh. Maksudnya adalah kalimatul iman ya, kalimat iman atau kalimatul tauhid ini. Jadi itu akan diteguhkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Yusabbitullahu bil qaulis sabit ya. Jadi ini teguhkan, ditanamkan oleh Allah dalam hati orang-orang yang beriman. Nah ini akan dibawa baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhiratnya. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an ya. Lalu maka akan diluaskan ya. Ketika dia bisa menjawab seperti itu, maka akan diluaskan kuburnya ya seluas 70 kali 70 hasta ya, 70 kali 70 hasta. Berapa itu Pak? 4.900 hasta. Nah itu kalau satu hasta itu satu ini ya, setengah meter lah ya. Berarti berapa itu ya, 4.900 hasta itu kalau kali setengah meter, berapa meter luasnya ya, di dalam kuburnya diluaskan. Jadi kalau ketika kita menguburkannya itu nampak yang ya, liang lahatnya begitu sempit ya, itu orang-orang beriman ya menjawab dengan benar ya, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita melihatnya itu sempit, bagi yang mengalami, kalau dia orang beriman, akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi penerangan di dalamnya ya. Summa yunawwaru lahu fihi. Jadi di dalam kuburnya, karena ditutup dengan tanah itu kan kita melihatnya sudah sempit, gelap gitu ya. Kalau bagi orang-orang beriman itu diluaskan kuburnya dan diberikan oleh Allah penerangan, jadi tidak gelap. Ini bagi orang-orang yang beriman. Summa yuqalu lahu nam, lalu dikatakan kepadanya tidurlah, disuruh istirahat kalau dia orang beriman. Fayaqulu arji'u ila ahli fa'akhbiruhum. Lalu orang itu berkata, biarkan aku kembali kepada keluargaku dan memberitahu mereka. Fayaqulani, maka kedua malaikat itu mengatakan, nam kanaumatil aurusi alladzi la yuqizuhu illa ahabbu ahdihi ilaihi. Lalu diperintahkan oleh kedua malaikat, nimnam, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintainya. Jadi di dalam kuburnya itu kalau dia orang beriman ya, dia setelah bisa menjawab pertanyaan kuburnya itu dengan baik ya, dia diberikan kenikmatan tadi, keluaskan kuburnya ya, diberi penerangan, kemudian dia disuruh tidurlah ya seperti tidurnya pengantin yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang mencintainya.
hatta yab'asahullahu min madja'ihi zalika, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu. Ya, jadi bagi orang beriman di dalam kuburnya itu seperti tidur, ya, tidurnya nyenyak, lelap. Nah, bagi orang-orang beriman itu meninggal dunia itu nggak terasa bagi mereka, ya. Itu bagi orang yang pernah dihidupkan oleh Allah, ya, termasuk ashabul kahfi itu, ketika dibangunkan kembali, ketika ditanya berapa lama kamu tidur, dia mengatakan sehari atau setengah hari, padahal dia sudah 300 tahun, ya, 300 tahun itu dibangkitkan lagi, ditanya berapa lama kamu tidur, ya, sehari atau setengah hari, artinya nggak terasa, ya. Ini bagi orang-orang yang beriman. Wa in kana munafiqan, kalau yang meninggal dunia itu orang munafik, qala sami'tun nasa yaqulun. Jadi kalau yang meninggal dunia itu orang-orang munafik, ketika ditanya apa yang kamu katakan kepada orang ini, maksudnya adalah Nabi Muhammad, ya, yang mengatakan sami'tun nasa yaqulun faqultu mislahu, ya, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun ikut mengatakannya, aku tidak tahu apa sebenarnya. Nah ini, ya, jadi pentingnya pengetahuan, kita membangun akidah kita dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya kata orang. Ini pentingnya kita membangun pengetahuan kita, ya, dengan ilmu pengetahuan yang benar. Fayaqulani, ya, mengatakan kalau orang munafik, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan orang, ya, dan aku tidak tahu apa sebenarnya. Maka kedua malaikat itu berkata, kami sudah tahu bahwa engkau akan mengatakan yang demikian. Ya, fayuqalu lil ardi, maka dikatakanlah kepada bumi, ya, lalu dikatakan kepada bumi, himpitlah dia, maka bumi menghimpitnya hingga tulang-tulang rusuknya saling bertemu, remuk gitu, ya, hingga tulang-tulang rusuknya itu remuk. Ini kalau orang-orang munafik atau orang-orang tidak beriman. Fatah talifa fiha adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu rontok gitu, ya, tulang-tulangnya itu remuk. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min majja'ihi dzalika, dan dia akan terus disiksa di dalam kuburnya hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu. Jadi di dalam kuburnya bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang tidak beriman, ya, selalu merasakan azabnya yang disebut dengan azab kubur, ya, sampai datangnya hari kiamat. Ya, sampai datangnya hari kiamat, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara tugas malaikat, ada yang ditugaskan untuk memberikan pertanyaan, ya, kepada orang-orang yang meninggal dunia. Nah, di antara tugas malaikat yang lain adalah ada malaikat yang memberikan penyambutan dan penghormatan kepada orang-orang baik, ya, saat mencabut nyawa mereka. Jadi saat, ya, orang-orang itu akan dicabut nyawanya, ini perlakuannya juga berbeda, ya, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
alladzina yatawaffahumul malaika, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, thayyibin, dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, oleh para malaikat, ya. Para malaikat itu mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian atau bagi kalian, udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan bima kuntum ta'malun. Jadi kalau orang-orang yang meninggal dunia itu orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang beriman, maka diucapkan selamat, ya, bagi orang-orang yang saleh itu, ya, mereka akan masuk ke dalam surga Allah, ya. Karena apa? Karena amal perbuatan mereka, ya, bima kuntum ta'malun, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalau yang meninggal itu orang-orang yang beriman, ya. Nyawa mereka mengeluarkan bau yang sangat wangi, ya. Mereka juga diperlakukan dengan baik oleh para malaikat maut, ya. Kemudian dibawa ke langit untuk mengantarkan catatan amalnya, itu diletakkan di illiyin, ya. Inna kitabal abrari lafi illiyin, sesungguhnya catatan amal orang-orang yang beriman, orang-orang baik itu ada di illiyin. Illiyin itu tempat tertinggi, ya. Kemudian nanti dia akan dibawa kembali ke kuburannya, baru tadi dilanjutkan dengan pertanyaan kuburnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, di antara tugas para malaikat itu ada yang menyampaikan kabar gembira berupa surga kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah, ya, orang-orang yang beriman dan istiqamah. Ketika orang beriman, ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, lalu beristiqamah di jalan Allah, ya, maka ketika Rasul itu dimintai oleh sahabatnya, ya, berkaitan dengan wasiat, Nabi mengatakan, amantu billahi summa istaqim, katakan aku telah beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah, ya, istiqomah dalam keimanan. Jadi kalau orang itu sudah mengatakan dan menyatakan iman kepada Allah, maka sebaiknya dia itu istiqomah. Istiqomah itu ya konsisten dalam keimanannya, ya, teguh dalam keimanannya, sabar dalam menjalani ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat turun dan berkata kepada mereka, jangan takut dengan apa yang ada di hadapan kalian berupa kengerian dan ketakutan kubur dan azab akhirat, dan jangan sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan di belakang kalian berupa harta dan anak-anak, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ini berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah ketika mereka meninggal dunia. Jadi ketika mereka meninggal dunia, ya, disampaikan oleh malaikat kabar gembira ini, jangan takut dengan apa yang ada di hadapan kalian, ya, jangan takut karena di hadapan kalian itu, ya, ada apa tadi, malaikat-malaikat yang membersamai, ya, ada malaikat-malaikat yang membersamai. Dan jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan, ya, dengan yang ada di depannya jangan takut, dengan apa yang sudah ditinggalkan jangan khawatir. Maka
karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Meninggalkan anak, meninggalkan harta, dan bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Ini kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat, ya, kepada orang yang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu, lalu mereka itu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepada mereka dan mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian itu takut, wala tahzanu, janganlah kamu itu bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah, ya, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah, ini dikatakan oleh, ya, para malaikat Allah, ya, ketika menyambut orang-orang yang meninggal dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kenapa jangan sampai takut? Ya, orang meninggal yang beriman itu jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena kamilah pelindung-pelindungmu, ya, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang beriman itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ketika meninggal dunia. Kenapa? Karena selalu dibersamai, ya, oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi mereka membersamai orang-orang beriman itu dalam kehidupan dunia akhirat, ya, dalam kehidupan dunia akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ya, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, ya, di dalam di akhirat, di surga nanti, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, ya. Walakum fiha ma tad'un, ya, dan, ya, bagi kalian di dalam surga itu apa yang kalian minta. Nuzulan mir ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah, ya, kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, ya, para penduduk surga, yang dikabarkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, bagi orang-orang yang zalim, mereka akan diperlakukan dengan keras saat menjelang kematiannya. Jadi kalau orang-orang yang beriman menjelang kematiannya, mereka diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Nah, sementara orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, maka diberikan, ya, perlakuan yang keras oleh para malaikat menjelang kematiannya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Fa'alqau as-salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Lalu mereka menyerah, ya,
sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan pun. Kata mereka, jadi orang-orang zalim itu tidak pernah mengakui kesalahannya. Ya, mereka mengatakan kami tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Bala. Ya. Maka dijawab oleh malaikat, ada, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, maka masuklah kalian ke pintu-pintu jahannam, pintu-pintu neraka, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Falabi'sa maswal mutakabbirin, ya, maka amat buruklah, ya, falabi'sa, bi'sun buruk, benar-benar buruk, maswal mutakabbirin, tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Ini orang sombong itu tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Beda dengan orang yang tawadhu, rendah hati. Ya, orang rendah hati itu ya melakukan kesalahan sedikit sudah menganggap bahwa itu kesalahan yang besar. Tapi bagi orang-orang yang sombong, ya, angkuh, takabur, yang menganggap perbuatan buruknya yang besar yang dia lakukan, bahkan dia tidak merasa melakukannya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa contoh, ya, beberapa tugas para malaikat yang berkaitan dengan alam manusia. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, Mas. Iya. Aqidatul salasa. Jadi termasuk ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam itu, ya. Ya. Karena memang itu bagian dari usul salasa. Kalau apa namanya, itu kan hanya pengelompokan sebenarnya. Jadi itu bagian penting dalam akidah. Ya, kita memang harus tahu apa itu mengenal Allah, apa itu mengenal Rasul, ya, apa itu mengenal Islam, kan. Jadi ada, ya, kalau itu nanti terjemahan atau dari penafsiran dua kalimat syahadat itu, kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu memang bagian penting, inti dari akidah, kan, itu sebenarnya ma'rifatullah, ma'rifatul rasul itu, ya. Kemudian ma'rifatul Islam. Kalau Islam itu artinya secara keseluruhan, ya, tentang ajaran Islam. Ini kalau dikaitkan dengan tugas-tugas malaikat itu, kali ini kan kita bahaskan tentang rukun imannya, ya, rukun imannya itu yang kita bahas, yaitu berkaitan sebenarnya, ya, karena itu masih sama, pembahasannya adalah tentang akidah juga. Cuman ketika itu pembahasannya dikhususkan gitu, ya. Ketika ma'rifatullah, ya, nanti dia akan lebih membahas tentang Allah. Nah, kalau di sini dibahasnya di bab pertama, yaitu berkaitan dengan beriman kepada Allah. Dan itu, ya, kalau ma'rifatul Rasul yaitu beriman kepada para Rasul, sebenarnya kan gitu. Nah, kalau ma'rifatul Islam, nah, itu dikaitkan dengan rukun Islam, ya. Jadi itu hanya pengelompokan aja untuk memudahkan sebenarnya. Nah, kalau kita bahas, ya, ada rukun Islam, ada rukun iman. Kan Islam itu mencakup tiga, ya. Itu terdiri dari tiga pondasi penting. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Ya, akidah, syariah, akhlak. Nah, akidah itu, ya, rukun iman itu rukunnya. Kan nanti ada usul, ada furu', ya. Kalau usul yang pokok itu 6 itu. Nah, furu'nya nanti banyak. Ada furu'ul iman. Jadi memang ada beberapa ulama yang mengelompokkan agak berbeda tadi, ya.
Ya, ada usulul iman, ada furu'ul iman. Ya, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan, kata Rasul. Iman itu ada 73 sampai 79 bagian. Nah, itu namanya furu'nya. Nah, nanti kita akan bahas juga setelah kita bahas usulnya ini. Ya. Jadi yang kedua adalah syariah. Syariah itu Islam sebenarnya. Jadi syariah itu berkaitan dengan amaliyah. Jadi ada i'tiqadiyah, ada amaliyah gitu ya. Kalau i'tiqadiyah itu akidah. Ya, akidah. Ya, kalau akidah, syariah itu ya Islam itu. Yang berkaitan dengan amaliyah kita. Ya. Kemudian kalau akhlak itu berkaitannya dengan hati, lebih pada hati, perbaikan hati, perbaikan perilaku, akhlak. Karena akhlak manusia atau perilaku manusia itu dikendalikan oleh hatinya. Nah, ini yang nanti akan dibahas berkaitan dengan, nah itu berkaitan, kalau bagian ulama menyebutnya ilmunya namanya ilmu tasawuf. Ya, itu. Jadi kalau dikaitkan dengan usul salasah ya sebenarnya masih berkaitan. Jadi beriman kepada malaikat itu masuk dalam bagian beriman kepada rukun iman itu. Ya, gitu Pak ya. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita, masih berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Kalau malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, termasuk makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan jin. Ya. Ini masih berkaitan dengan beriman kepada para malaikat, yaitu mengetahui tentang makhluk Allah yang bernama jin. Nah, jin itu apa? Jin adalah jenis ruh yang berakal dan berkehendak, yang diberikan kewajiban seperti manusia, tetapi mereka tidak terikat dengan dunia fisik atau tidak terikat dengan dunia materi seperti manusia. Ya. Mereka tertutup dari panca indera sehingga tidak bisa dilihat dan tidak diketahui wujud aslinya. Jadi kalau manusia itu terikat dengan dunia fisiknya, ya, sehingga dia ya terbatas, gerak manusia itu terbatas. Ini berbeda dengan malaikat atau jin. Malaikat tidak terikat dengan dunia fisik, ya, sehingga dia bisa bergerak dengan cepat. Jin juga sama, jin juga tidak terikat dengan dunia fisik, sehingga dia juga bisa kalau malaikat itu ada yang bisa menjelma sebagai manusia, sebagai hewan atau lainnya, jin juga memiliki kemampuan itu. Ya, jin juga memiliki kemampuan seperti itu. Mereka diberikan kemampuan untuk menjelma seperti manusia atau lainnya. Jadi hampir mirip dengan malaikat tadi ya. Lalu bagaimana cara mengetahui mereka? Kita mengetahui mereka melalui wahyu dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengenal jin, yang makhluk Allah yang bernama jin, itu melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada nama surat yang disebut dengan Al-Jin. Ya, ada surat disebut dengan Al-Jin. Nah, ini perlu kita pahami juga, karena ini makhluk yang hampir sejenis dengan malaikat. Bahkan dulu ceritanya malaikat dengan jin itu kan ya tinggal bersama, ya, tinggal bersama. Nah, dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan tentang penciptaannya, golongannya, tugas dan kewajiban mereka. Karena ini juga berkaitan dengan dunia kita juga, ya, dunia malaikat, dunia manusia, dunia jin, ini saling berkaitan.
Mereka juga mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dibacakan Al-Quran ada juga mereka yang mendengarkannya, seperti malaikat juga. Ya, ada malaikat itu ketika dibacakan Al-Quran mereka mendengarkannya. Nah, ini jin juga ada. Ada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita telusuri di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka Al-Quran diantaranya akan mengatakan wal janna khalaqnahu min qablu min naris sumum, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah sebelum manusia, ya, sebelum manusia. Bahkan ceritanya itu jin itu pernah dibasmi oleh para malaikat, ya, pernah dibasmi karena mereka banyak melakukan kejahatan. Jin itu banyak melakukan kejahatan. Jadi sebelum manusia diciptakanlah jin. Jin itu dulu sebelum manusia menempati bumi, tapi karena mereka membuat kerusakan akhirnya dimusnahkan, ya, sehingga tinggal satu anak jin yang kemudian nanti akan menjadi yang namanya iblis. Jadi jin kana minal jin. Jadi iblis itu adalah termasuk jin, ya. Yang dia dididik oleh para malaikat, tinggal bersama para malaikat, taat kepada Allah, beribadah, ya, kepada Allah bersama dengan para malaikat. Wa khalaqal janna min marijim min nar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan sifat cahaya itu sejuk, ya, tidak panas. Kalau api itu sifatnya panas. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Nah, pertanyaannya, kalau ada jin masuk neraka, kira-kira merasakan panas apa enggak, Pak? Kan dia dari api, gitu ya. Api ketemu api, apakah dia merasakan panas? Iya, sama aja nanti manusia itu diciptakan dari apa, Pak? Dari tanah. Ketika kalau orang itu ditimpuk dengan tanah sakit apa enggak, Pak? Ya, kan dari tanah, gitu kan? Ya, beda. Karena sudah diciptakan dalam bentuk yang lain. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran juga dijumpai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi ini tentang jin dan tujuan diciptakannya jin. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, lalu mereka semuanya sujud illa iblis. Nah, ini kan ceritanya tadi. Jadi iblis itu dulunya yang makhluk yang taat kepada Allah, ya, tinggal bersama para malaikat, ya, dididik oleh para malaikat. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, nah dari situ, ya, malaikat suruh sujud semuanya, mereka sujud kecuali iblis yang tidak mau. Ya, kana minal illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, dia itu adalah dari bangsa jin. Fafasaqa, ya, lalu dia mendurhakai perintah Allah. Ini disebut fasik. Orang fasik itu ya orang yang durhaka kepada perintah Allah, diperintah nggak mau. Ya, jadi bukan masalah percaya atau tidak percaya, beriman atau tidak beriman, kan gitu.
Iblis itu ya percaya, tahu, beriman kepada Allah, tapi ketika diperintah dia membangkang. Ya, jadi ini, jadi bukan hanya percaya iman kemudian, nah ini ada juga tipe orang yang seperti itu kan, iman ya iman, percaya dia, tapi dia membangkang dengan perintah Allah, tidak taat kepada perintah Allah. Ya. Nah, fafasaqa an amri rabbih, dia itu mendurhakai perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Wa hum lakum aduwwum, ya, sedangkan mereka adalah musuhmu. Bi'sa lizzalimina badala, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah, ya, bagi orang-orang yang lalim. Jadi iblis itu adalah termasuk jin, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nuzighu min adzabis sa'ir. Ya, dalam ayat lain juga disebutkan yang berkaitan dengan jin ini. Dan di antara jin itu ada yang orang ya'malu baina yadayhi, yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Allah. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi ini ayat-ayat yang berkaitan dengan jin, ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ayat lain yang berkaitan dengan jin, pembahasan dengan jin, disebutkan wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu dan mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah, ya, untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah ini jadi di antara jin itu ada yang mereka yang senang mendengarkan Al-Quran ketika dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka mendengarkannya, lalu ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka memberikan peringatan. Akhirnya ini jin yang beriman. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya jin itu. Ada jin yang kafir, ada jin yang beriman, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, ya, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ini diantara beberapa ayat yang menjelaskan tentang jin. Ya, jadi jin yang pertama tadi diciptakan oleh Allah dari api. Yang kedua, jin itu ada diantara bagian yaitu yang namanya iblis. Ya, ada juga jin itu yang mereka suka ketika dibacakan Al-Quran. Ya, bahkan jin itu kan ada di mana-mana. Ya. Ada jin itu di mana-mana dia berada. Nah ini kemudian ada mereka tadi setelah mendengarkan Al-Quran, dia menyampaikannya kepada kaumnya. Jadi ada jin itu yang tugasnya juga berdakwah juga ada. Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan
untuk materi kita pagi hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau disampaikan. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi